Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinades Putra Samudra, NIM 21010163 dari kelas 3 A5 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi di bab 8 pada buku akuntansi manajemen, yaitu dengan judul harga transfer. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dan tujuan harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain, dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Sebagai ilustrasi dapat dimisalkan ada perusahaan ABC memiliki beberapa divisi. Semisal ada divisi A sebagai divisi suku cadang motor dan divisi B adalah divisi motor. Kemudian timbul adanya jual beli antara divisi tersebut. Divisi A menjual suku cadang kepada divisi B dengan menggunakan harga transfer. Selain itu, divisi B juga dapat mengambil suku cadang di perusahaan luar atau eksternal dengan membayar sejumlah harga transfer juga. Harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk, barang atau jasa disebut sebagai penjual, dan divisi yang membeli produk, barang atau jasa disebut pembeli. Sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama keputusan dalam pemilihan suku. Kemudian berikutnya itu tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama dapat memperoleh informasi harga yang relevan, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga, dapat membantu mengatur cash flow anak cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk dan biaya pengiriman. Kemudian yang terakhir, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, penentuan harga transfer. Di sini ada alur penetapan harga transfer. Yang pertama dari dasar penentuan harga transfer, kemudian biaya dan harga pasar. Dari biaya ada dua, yaitu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Di biaya standar ada lagi pemecahannya, itu full costing, variable costing, activity based costing. Di biaya standar hampir sama, yaitu full costing, variable costing, dan activity based costing. Kemudian metode penentuan harga transfer. Ada beberapa metode. Yang pertama metode market price atau harga pasar, di mana metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak eksternal perusahaan. Untuk menghitung harga transfer dengan metode harga pasar menggunakan metode minus jika jual beli dilakukan antara divisi dalam perusahaan. Kelemahan metode market price adalah jika produk tidak tersedia di pasar, maka tidak bisa menggunakan metode ini. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar produk merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi penjual maupun pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi yang terlibat. Keunggulan metode market price ini adalah harga transfernya cukup objektif. Kemudian metode yang kedua yaitu metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk. Atau kelemahan metode ini yaitu yang pertama, divisi pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah, karena apabila divisi tidak mampu secara continuously memproduksi barang, maka harga transfer produk yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi daripada produk yang dijual di perusahaan eksternal. Yang B, penentuan harga transfer ini susah mengubah harga yang bertujuan kompetitif atau strategi.
Metode harga pokok ini memperhitungkan harga transfer berdasarkan komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Terdapat dua metode perhitungan harga pokok, yaitu full costing dan variable costing. Perbedaan pokok di antara kedua metode ini dapat dilihat pada bab sebelumnya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode negosiasi, yaitu metode penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ini yang bertanggung jawab adalah pusat. Kemudian metode yang keempat yaitu metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak atributor. Mungkin itu saja penjelasan saya dari materi pada bab 8 yaitu harga transfer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.